Sebelum kita berbicara tentang proyeksi pertambangan di tahun 2023, saya ingin mengulik sedikit terkait kinerja pertambangan di 2022. Kalau kita melihat kinerja holding BUMN Pertambangan Mind ID di sepanjang tahun 2022 ini, apakah Bapak sendiri melihatnya sudah on track di jalur yang tepatkah atau sebenarnya masih banyak yang bisa diimprove di tahun 2022? Baik, terima kasih Chef buat pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat dari sisi keuangan, kita melihat bahwa sebetulnya kinerja di sektor pertambangan ini, khususnya untuk holding pertambangan Mind ID, mengalami perkembangan kinerja keuangan yang sangat baik ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan rencana jangka panjang yang disusun di tahun 2020 yang lalu, itu kalau kita lihat pencapaian dari sisi laba, penjualan, kemudian juga EBITDA itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan juga lebih baik dari RJPP tersebut. Ini tentunya tidak terlepas dari bagaimana kondisi dari harga komoditas pertambangan itu sendiri. Memang kalau kita lihat dari sisi produksi juga mengalami peningkatan, khususnya adalah dari sisi produksi untuk komoditas tembaga. Tapi kita melihat juga untuk komoditas-komoditas lain mungkin masih akan ada perlu peningkatan. Dari sisi inisiatif kita juga untuk melakukan hilirisasi juga kelihatannya cukup on track. Ada beberapa inisiatif yang kalau kita lihat dibandingkan dengan rencana awal juga lebih awal dan progresnya juga cukup baik. Memang keadaan dari COVID 2 tahun kemarin itu juga cukup mempengaruhi bagaimana progres daripada pembangunan yang terkait dengan proyek-proyek hilirisasi tersebut. Seperti misalnya beberapa proyek smelter yang dilakukan ini yang juga kita lihat memang ke depannya ini menjadi PR kita bersama di holding pertambangan tersebut, bagaimana kita terus mendorong supaya memang proyek hilirisasi ini, tetapi kalau kita lihat dari beberapa inisiatif-inisiatif tersebut kelihatannya masih akan bisa kita selesaikan dengan rencana revisi yang sudah kita susun ini. Nah, peningkatan ini Pak yang sebenarnya menjadikan pertambangan sebagai primadona devisa negara di tahun 2022. Dan hal ini juga yang menyebabkan Presiden Joko Widodo akhirnya meningkatkan target untuk produksi batubara hingga 694 juta ton di tahun 2023. Kalau Bapak sendiri melihat apakah target ini masih bisa dicapai di 2023 di tengah tantangan global, atau apakah batubara masih bisa kinclong nih Pak di 2023 jika dibandingkan 2022? Kalau kita lihat kan memang batubara ini terutama dengan apa yang terjadi di krisis Ukraina memang menjadi alternatif dari energi, mengingat bahwa memang sumber energi yang selama ini mungkin berasal dari Ukraina dan juga dari Rusia ya, tentunya bisa menjadi kendala, sehingga memang kalau kita lihat dari sisi harga maupun juga jumlah demand, bahkan kalau kita lihat dari beberapa negara yang tadinya memiliki rencana untuk tidak lagi menggunakan pembangkit listrik berbasis batubara, ini mereka bahkan kembali menggunakan pembangkit listrik tersebut ya, bahkan melakukan reaktivasi juga. Jadi ini kalau kita lihat di tahun 2023 dari sisi kebutuhan ekspor dan juga permintaan di luar Indonesia kelihatannya masih akan cukup baik, dan kita juga masih akan cukup optimis terhadap bagaimana perkembangan harganya, meskipun mungkin di awal tahun 2023 kalau kita lihat kan pertumbuhan di Amerika Serikat sendiri mengalami revisi dibandingkan dengan rencana pertumbuhan awalnya, tetapi kalau kita lihat mengingat bahwa kaitannya dengan komoditas batubara dengan perkembangan yang terjadi di Ukraina ini memang memiliki pengaruh yang cukup baik, dan juga terhadap demandnya juga. Mungkin justru di komoditas-komoditas lainnya di luar batubara sendiri yang mungkin kalau kita lihat dengan adanya revisi pertumbuhan di Amerika Serikat ya, ini yang mungkin harganya nggak sebaik apa yang kita lihat di tahun 2022 yang lalu. Tapi mungkin kalau untuk komoditas batubara sendiri bagi kita mungkin khususnya buat PTBA yang menjadi harapan kita tentunya adalah dengan terbentuknya Badan Layanan Umum atau BLU Batubara yang saat ini juga dalam proses finalisasi untuk regulasinya untuk bisa ditetapkan, sehingga harapannya kita nanti di awal-awal triwulan pertama ini BLU Batubara tersebut sudah bisa menjalankan fungsinya. Awal bulan?
awal triwulan. Awal triwulan. Triwulan, Okay. jadi bisa di bulan Februari atau Maret, harapannya kita di triwulan satu. Oke. Dan yang menjadi tantangan dari industri batubara juga tidak hanya ancaman global, harga batubara yang volatil, tetapi juga adanya transisi energi, Pak, ke energi yang ramah lingkungan. Walaupun kita tahu transisi energi ke ramah lingkungan ini juga membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara Kementerian BUMN untuk bisa mendorong para perusahaan pertambangan khususnya plat merah agar bisa lebih banyak mengadopsi dan juga transisi ke energi ataupun ke bisnis yang berkelanjutan. Jadi kita kalau melihat bahwa transisi energi atau green economy ini justru kita melihat ini sebuah kesempatan ya buat kita semua. Tentunya satu hal yang menjadi kesempatan buat Indonesia melihat perkembangan dari green economy ini adalah perkembangan ataupun demand terhadap nikel dan juga tembaga mungkin ya. Dan beberapa jenis komoditas lainnya, dan dalam jangka panjang, dan Indonesia memang pada saat ini memiliki total cadangan dunia untuk nikel itu berkisar antara 26 sampai dengan 28%. Jadi sangat signifikan sekali. Jadi kalau kita lihat ini tentunya merupakan kesempatan, dan ini yang juga menjadi visi dari Pak Presiden Jokowi, bagaimana Indonesia memang bisa menjadi salah satu atau bahkan justru malahan menjadi sentra daripada produksi baterai, khususnya produksi baterai di Asia. Mengingat bahwa kita memang memiliki kekuatan untuk cadangan nikel yang luar biasa di sini, dan kita juga di awal tahun ini juga sudah menandatangani sebuah perjanjian kerjasama memfinalisasi CSPA dan juga shareholders agreement dengan CATL dan CBL. Perusahaan tersebut memiliki pangsa pasar sebesar kurang lebih sekitar 35% dari pangsa pasar produksi baterai dunia, yang memang akan memproduksi baterai mulai dari mining sampai dengan memiliki komitmen bagaimana mereka memiliki produksi sampai dengan baterai sel dan baterai pack-nya di Indonesia. Belum lagi rencana kerjasama dengan beberapa produsen lainnya. Jadi kalau kita lihat ini tentunya menjadi satu kesempatan. Nah, terkait dengan hal lainnya, bagaimana misalnya PTBA berupaya juga untuk bisa melakukan transisi. Mereka juga tentunya perlu melakukan hilirisasi dan juga melihat bagaimana selain daripada menjadi perusahaan batubara, mungkin mulai membangun kemampuan untuk menjadi perusahaan energi secara keseluruhan. Ini juga dilakukan oleh PTBA, mereka melakukan pengembangan dan juga pembangunan beberapa pembangkit listrik berbasiskan surya, tenaga surya yang sudah mulai mereka lakukan. Mereka juga melakukan review atas hilirisasi dari batubara gasifikasi menuju dimethyl ether sebagai salah satu produk yang nantinya akan menggantikan mungkin LPG yang selama ini 80% memang Indonesia mengimport dari negara lainnya. Jadi kita selalu berupaya untuk melihat hal-hal tersebut, bagaimana ini bisa menjadi satu kesempatan buat kita untuk bisa terus melihat penggunaan alternatif. Selain daripada itu, Indonesia juga memiliki potensi yang cukup besar dalam hal carbon capture dan juga carbon storage. Yang ini juga kita harapkan bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan, selain juga melihat upaya-upaya untuk bagaimana kita bisa terus mendorong adanya circular economy yang akan diterapkan di perusahaan-perusahaan pertambangan kita. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Antam misalnya, yang pada saat ini melihat kemungkinan untuk bagaimana mereka mengoptimalkan dari beberapa produk yang selama ini mungkin tidak diproses untuk bisa masuk menjadi bagian daripada hilirisasi, karena konten daripada produk nikelnya misalnya sudah selama ini dianggap tidak memadai lagi. Tetapi tentunya saat ini dengan kita melihat calon-calon partner yang memiliki teknologi untuk bisa melakukan processing daripada bahan-bahan yang selama ini tidak bisa diproses, sehingga ini juga tentunya bisa menjadi salah satu alternatif untuk bisa mengurangi tailing, atau juga bisa mereka melakukan backfilling dari tanah-tanah yang selama ini memang menjadi bagian daripada kegiatan produksi mereka di pertambangan. Jadi ini memang merupakan sebuah kegiatan yang secara terintegrasi kita harapkan, baik itu dari sisi emisi, kemudian meningkatkan produksi untuk bagaimana kita menjadi bagian daripada produksi baterai sebagai salah satu energi atau salah satu komoditas yang sangat penting dalam green economy, serta juga mengoptimalkan tailing dan juga area-area yang selama ini menjadi area-area pertambangan menjadi area-area green, dan juga untuk bisa mengembangkan new energy ke depannya.